termasuk topik limit dan kekontinuan ini biasanya dibahas setelah kita memahami fungsi ya. Kemarin itu kita membahas tentang definisi fungsi ya, kemudian berbagai jenis fungsi ya, termasuk di dalamnya ada domain ya, range gitu ya, kodomain ya. Oke, apa itu limit ya, apa itu kekontinuan ya, kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, yang pernah kalian ketahui apa itu limit? Coba. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, karena ini topik yang sudah dipelajari ya, Bapak yakin di SMA ya. Nah, apa itu limit? Silahkan. Limit itu barisan yang tak terhingga. Barisan ya. Contohnya seperti apa? Siapa namanya ini? Maaf, Bapak nggak bisa membaca ini. Fauzan. Oke, Fauzan. Ini nggak muncul soalnya ketika Bapak share screen ini tidak muncul namanya. Contohnya seperti apa Fauzan nih, barisan? Begitu ya. X sama dengan 0, kemudian. Oke, kita ini aja ya. Coba dekati kata-kata yang sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Unlimited gitu kan ya. Apa tuh unlimited ya? Apa? Kuota internet ya. Unlimited ya. Apa itu unlimited? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Kalau limit? Terbatas. Ya, limited edition ya. Edisi yang terbatas ya. Kalau unlimited tidak terbatas. Lalu kira-kira ya, ada tidak ya kaitannya kata-kata yang kita dengar ya dalam kehidupan sehari dengan konsep limit ya dalam matematika ya. Ya, mungkin kita coba ini dulu ya. Pengertian limit secara intuisi ya. Intuisi itu sesuatu yang bisa kita pahami secara informal ya. Nah, misalkan kita diberikan fungsi di sini ya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 ya, dibagi x dikurangi 1. Ini dia adalah fungsi. Domainnya apa di sini, domain dari fungsi ini? Coba. Ada yang bisa nih, domain dari fungsi fx? X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya, Pak? Ya, jadi x ya, semua bilangan real ya, semua bilangan real kecuali x, nah, jadi real kecuali 1 ya. Ya, mengapa? Karena ketika x-nya sama dengan 1 ya, maka itu akan terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Pembagian 0 dalam matematika itu sesuatu yang dilarang karena tidak bisa kita definisikan ya.
Nah, kalau kita lihat gambarnya, nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, fungsi di atas itu tidak terdefinisi di X ya, sama dengan 1. Karena di titik tersebut fx berbentuk 0/0 ya. Ya, 0/0. Sebetulnya yang menjadikan ini tidak terdefinisi adalah ketika pembagian dengan 0 ya. Kalau pembilangnya 0 ya, jadi 0 dibagi berapapun itu hasilnya 0. Jadi tidak terlalu masalah ya ketika pembilangnya itu sama dengan 0. Tapi di sini masih bisa dinyatakan berapa ya nilai fx ya jika x mendekati 1. Jadi limit itu dalam matematika ya secara intuisi itu mendekati ya. Mendekati tetapi tidak sama. Ya. Di sini x mendekati 1 tetapi x-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, ini kan ada angka 1 ya. Nah, yang namanya mendekati ya itu nanti bisa dari kiri ya, bisa dari kanan ya. Ini dalam konteks X ya. Nah, kalau X kan dia sumbu horizontal ya, horizontal. Jadi kemungkinannya kiri kanan ya. Tidak mungkin atas bawah. Kalau atas bawah itu vertikal ya punyanya Y. Sedangkan di sini yang difokuskan adalah X ya, X min 1. Jadi X ketika dalam konsep limit X itu mendekati 1 tetapi X tidak sama dengan 1. X-nya mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan ya. Nah, kalau kita coba kalkulasikan ya ketika X itu mendekati 1, kemarin kan sudah disinggung ya bahwa yang paling dekat dengan angka 1 itu memang tidak bisa kita tetapkan ya karena sifat dari bilangan real itu padat ya. Jadi siapa yang paling dekat dengan 1 1,000000 dan itu apa ya? Ya tidak bisa kita tentukan ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita buat tabelnya. Jadi ada X, kemudian Fx gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat ketika X-nya itu 0,9 ya, itu nilainya 1,9. Kemudian 0,99 nilainya 1,99. Kemudian 0,999 itu hasilnya 1,99 gitu ya. Ini dari mana ini? Ini dari kiri ya, dari kiri. Dari kanan kita lihat. Dari kanan itu misalkan dari sini ya 1,1 ketika X-nya 1,1 Y-nya 2,1. Ketika X-nya 1,01 Fx-nya 2,01. Nah, kemudian semakin kecil jadi 1,001 ini juga semakin mendekati ya. Nilainya mendekati ke 2 ya, 2,001. Ini juga 1,0001 semakin nilainya mendekati 1, nilai ini juga fx-nya dia mendekati 2. Nah, jadi di sini ketika x-nya mendekati 1, tetapi x itu tidak sama dengan 1, maka nilai fx itu mendekati 2.
nilai fx ini mendekati 2. Ya. Jadi sebetulnya nilai 2 ini bukan nilai yang exact ya, bukan nilai yang definitif, tetapi ini nilai pendekatan. Ketika x-nya itu mendekati 1. Karena kalau exact value dari x sama dengan 1 itu tidak terdefinisi. Oke, coba kita lihat ya. Bentar. Fx coba ya, fx sama dengan x kuadrat ini 1. Jadi bisa ya, tapi lagi yang 1 ini ya. Nggak bisa ya. Kita coba aplikasi lain mungkin ya. Kita coba di sini. Sebentar ya. Oke, sepertinya perlu waktu ini ya. Kita lanjutkan saja dulu ya. Udah kebuka belum? Sebentar ya.
Oh, kenapa nggak bisa ya? Coba gini ya. Oke, kita ini aja, kita skip aja ya. Sebetulnya tujuannya adalah untuk melihat ya representasi dari x kuadrat dikurangi 1 ya dibagi, sebetulnya tadi GeoGebra itu membacanya ya. Membacanya ini fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x min 1. GeoGebra ini membacanya jadi di sini x plus 1 ya. Nah, begitu. Jadi dia menggambarnya hanya x plus 1 gitu ya. Bila kita menginginkan bentuk seperti ini ya. Oke. Oh, ada ya tadi. Berarti tadi ada. Sebentar ya, berarti tadi ada ya. Oke. Oke. Tapi sini sudah diberikan ya. Jadi kita lewat sini aja ya, dari PPT-nya saja. Nah, kita lihat ya, kalau berdasarkan grafik, di fx, x kuadrat dikurangi 1, ini fungsi yang tadi ya, fx sama dengan, terus lagi ya, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x kurangi 1, ya kurang lebih seperti ini. Sini kita lihat ketika nilainya, ya, x-nya sama dengan 1, sebetulnya di sini ada lubang ya, ada lubang, tidak penuh gitu ya. Nah, fx dia mendekati 2 ya, fx ya mendekati 2 jika x mendekati 1, tadi sudah disampaikan ya. Jadi secara matematis itu dapat dituliskan limit x kuadrat dikurangi 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1 tetapi x tidak sama dengan 1 itu nilainya mendekati 2 gitu ya. Jadi limit dari x kuadrat dikurangi 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2 gitu ya. Untuk membacanya ya. Jadi dari sini dari membacanya limit langsung ke fungsinya, kemudian batasnya ini x mendekati 1 itu sama dengan 2. Jadi secara intuisi ya untuk mengatakan bahwa limit fx, nah di sini ya x mendekati c di mana x tidak sama dengan c itu sama dengan l. Bila mana ya, berarti bahwa bila mana x dekat ya tetapi berlainan dengan c maka fx dekat ke l ya. Jadi x dekat tetapi tidak sama dengan c gitu ya. Nah, ini secara intuisi ya. Kalau ada yang
kurang jelas boleh ditanyakan langsung ya. Nah, ini ya. Jadi secara bahasa Inggrisnya gitu ya, sama ya. When X is near but different from C ya. Near but different from C, then Fx is near L gitu ya. Contohnya ini ya. Limit 4x dikurangi 5. Limit 4x dikurangi 5, x-nya mendekati 3. Jadi kalau kita gunakan intuitive meaning of limit, ya, jadi when x is near 3, ya, x is near 3, for x minus 5 is near, nah ini tinggal digantikan aja. Jadi 4 times 3 minus 5, gitu. Jadi 4 kali 3 dikurangi 5. Ya, sama dengan 7 gitu ya. Jadi kita menulisnya limit 4x dikurangi 5, x-nya mendekati 3 sama dengan 7 gitu ya. Ini intuitive meaning ya. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya ya. Yang pertama ini limit 3x plus 5 x mendekati 1 ya, tinggal digantikan ya. 3 dikalikan 1, 3 tambah 5, 8. Ya. Kemudian di sini limit 2x kuadrat dikurangi 3x min 2 dibagi x min 2. Nah, kalau kita substitusikan langsung, ya, itu akan terjadi pembagian dengan 0. Karena di sini 2 dikurangi 2 akan 0. Maka kita bisa modifikasi bentuk ini ke dalam bentuk lain ya, artinya difaktorkan, faktorisasi. Di sini 2x kuadrat dikurangi 3x min 2 itu dapat kita faktorisasi menjadi 2x plus 1 dikalikan x min 2. Nah, di sini x min 2 dan x min 2 ini bisa kita cancel ya. Sehingga didapatkan ya limit 2x plus 1 x-nya mendekati 2. Jadi tinggal disubstitusikan nilai x-nya dengan 2. Di 2 kali 2 tambah 1, 5. Ini juga sama ya. Kalau ini dikalikan dengan sekawan ya. Dikalikan dengan sekawan. Nah, didapatkan seperti ini. Ya, sebetulnya bisa juga ya, x min 9 itu adalah akar x ya, dikurangi 3 dikalikan akar x ditambah 3 ya. Jadi nanti bisa di cancel yang di bawah ya. Jadi kalau ini dibagi dengan akar x dikurangi 3 ya, ini dibagi dengan akar x dikurangi 3. Jadi ini di cancel, tersisa akar x ditambah 3 ya. Nanti x-nya digantikan dengan 9 ya. Nah, sama dengan 3 ditambah 3 itu 6. Kemudian, nah ini fungsi trigonometri ya. Limit, kalau yang atas ini polinomial ya. 1, 2, 3 itu limit fungsi aljabar ya. Polinomial. Sekarang limit fungsi trigonometri. Limit sin 1 per x, x-nya menuju 0 ya. Nah, ini bagaimana ini? Kalau disubstitusikan ya, limit 1 per 0 ya. 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. X yang mendekati 0 ya. Jadi kita gunakan tabel ya. Jadi ketika buntu ya kita kembali lagi ke konsep awal ya. Konsep awal.
Jadi ketika X-nya itu 2/V gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena sifat dari fungsi sinus itu periodik ya, periodik. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0 itu tidak hanya 1 ya. Jadi untuk 2/2pi itu menghasilkan 0 ya. Kemudian 2/4pi juga 0. Jadi periodik gitu ya. Periodik. Nah, terlihat ya ketika X menuju 0 ya, X-nya menuju 0 di sini tidak ada nilai tertentu. Nilai tertentu. Jadi dia divergen ya. Ya, divergen artinya menyebar gitu ya. Sehingga nilai limitnya itu tidak ada gitu ya. Jadi untuk limit sin 1/x, x menuju 0 itu tidak ada. Nah, bagaimana kita mengecek bahwa limit itu ada atau tidak ada? Nah, kita diperkenalkan dengan istilah limit kiri dan juga limit kanan ya. Tadi ya, di slide sebelumnya Bapak sudah menyampaikan ya. Nah, jadi nilai ini, X ini, nah nilai ini, 1 ini, dia didekati ya, dari kiri maupun dari kanan gitu ya. Nah, bagaimana konsep limit kiri dan limit kanan? Kita lihat ya. Nah, limit kiri artinya, oh ini limit kanan dulu ya. Jadi X mendekati C dari arah kanan. Nah, gitu ya. Jadi X itu dekat dengan C dari kanan ya. Dari kanan. Kemudian X mendekati C dari arah kiri. Nah, ini dikatakan yang kanan ya. Ini kiri. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya. Misalkan ada angka 1. Nah, X mendekati 1 dari kanan. Ya, berarti angka-angkanya itu 1,1, ya, 1,15, 1,2, 1, sekian, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau X mendekati 1 dari kiri, angkanya ya 0, kemudian 0,1, 0,5, 0,7, 0,9, gitu ya. Nah, konsep limit kanan dan limit kiri ini akan digunakan untuk mendefinisikan atau menentukan apakah limit di suatu titik itu ada atau tidak ada. Ada ketika apa? Nah, ketika di sini limit fx, x mendekati c itu sama dengan L, if and only if, jika dan hanya jika. Jadi memang keduanya harus terpenuhi. Limit fx, x mendekati c dari kiri, itu sama dengan L. Kemudian limit fx, x mendekati c dari kanan, itu juga sama dengan L. Kalau misalkan salah satunya bukan L, nanti limitnya tidak ada, gitu ya. Tidak terdefinisi. Ya. Kita lihat gambarnya nanti seperti apa gitu ya.
limit kiri, limit kanan itu. Nah, ini nih. Ini ada fungsi apa ini ya? Ada fungsi ini nih, coba ya. Limit fx yang ini ya. Limit fx x mendekati negatif 3 ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita dekati dari kiri, dari kanan gitu ya. Itu ya, nilainya itu ya menuju ke satu nilai apa itu? 2. Ya. Oke. Jadi di sini limit fx x mendekati negatif 3 itu sama dengan 0. Walaupun ternyata kenyataannya di sini f negatif 3 itu sama dengan 1 gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya dari gambarnya ketika mendekati negatif 3 dari kiri dan dari kanan gitu ya, itu nilainya mendekati 2 ya. Kemudian kita lihat di sini. Limit fx x ya mendekati negatif 1. Nah, ini ya. Didekati dari kanan ya, didekati dari kanan ini nilainya 4. Kemudian didekati dari kiri itu nilainya 3. Nah, ketika didekati dari kanan dan didekati dari kiri nilainya berbeda, maka limit fx x mendekati negatif 1 doesn't exist ya. Jadi tidak ada ya. Gitu ya. Jadi kita lihat limit kiri dan limit kanannya gitu ya. Kalau limit kirinya ada, limit kanannya ada dan nilainya sama, maka limitnya itu ada gitu ya. Di titik tersebut itu ada ya. Nah, ini lagi contoh ya, misalkan limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri ternyata doesn't exist gitu ya. Tapi di sini dari kanan, 2 kanan itu ada. Nah, ini ada dan tidak ada. Berarti tidak sama limit kiri dan limit kanannya. Maka limit fx x mendekati 2 itu doesn't exist gitu ya. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Halo? Ini Bapak masih ini ya? Terhubung ya? Masih, Pak. Oh, soalnya kalian tidak bersuara ini. Ada yang tanyakan tidak? Enggak, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Selanjutnya ya, ini teorema limit ya. Nah, ini juga gampang lah ya. Tidak sulit. Jadi limit K ini dia sebuah bilangan yang sudah ditentukan. K be a constant, artinya dia sudah ditentukan nilainya berapa gitu ya. Bilangan di sini. Jadi walaupun di sini X mendekati bilangan yang di sini C-nya 1.000.000 ya.
Ini limit 1, X-nya mendekati 1 juta ya. Berapa nilainya? Berapa? 1, Pak. 1, Pak. 1, gitu ya. Artinya ketika sudah punya pendirian, walaupun dikasih uang yang mendekati 1 juta atau 1 triliun bahkan, dia tetap 1 gitu ya. Nah, ini. Jadi itu konstan ya istilahnya, tidak berubah. Kemudian limit X, X-nya mendekati C, ya itu sama dengan C tadi ya. Kemudian limit KFX, X mendekati C itu sama dengan, karena K dia konstan ya, jadi bisa dikeluarkan. Kemudian limit jumlah dua fungsi itu sama dengan jumlah dari fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Jadi, jumlah dari dua limit fungsi tersebut gitu ya. Ini juga sama, limit selisih itu sama dengan limit fungsi pertama dikurangi limit fungsi yang kedua. Ini juga sama ya, kali-kali. Kemudian pembagian juga sama ya, tapi di sini ada ketentuan bahwa limit Gx, X menuju C-nya itu tidak boleh sama dengan 0, karena tidak boleh membagi dengan 0. Ini juga sama perpangkatan ya. Kemudian ini juga sama perpangkatan sebetulnya ya. Hanya di sini pangkat n, ini pangkat seper n ya. Oke. Itu ya berkaitan dengan limit. Kemudian lanjut ke kontinuan ya. Jadi setelah limit itu masuk pembahasan tentang kekontinuan ya. Kontinu kan artinya berlanjut ya. Berlanjut. Kita lihat gambar, ada 3 gambar ini ya. Coba Bapak minta nih seorang nih menjelaskan kasus yang di gambar A, gambar B, gambar C. Ini Bapak nggak bisa lihat. Namanya gimana caranya ya? Gimana sih Coba ada yang bisa menjelaskan apa yang peristiwa yang ada di gambar A? Fauzan, tolong tunjuk satu orang yang kenal Bapak Fauzan saja. Dia bebas. Mungkin Fauzan ada dendam ke seseorang, boleh. Enggak ada. Ya udah. Bagus. Coba tunjuk satu orang Fauzan. Jangan ragu-ragu. Nuzrotul Almira ya. Nuzrotul panggilnya apa nih? Amira, Pak. Amira, oke. Amira, ini diberikan gambar A ya. Coba apa sih yang bisa disampaikan ya, dijelaskan dari gambar A ini? Ada apa di situ? Dikaitkan dengan apa yang sudah kita bahas barusan ya. Coba Amira atau Almira? Amira, Pak. Amira, ya oke Amira.
Apa yang bisa dilihat dari gambar A? Itu limit fx-nya nggak terdefinisi, bukan Pak? Nggak terdefinisi. Kenapa di sini? Gimana, Amira? Karena nggak ada Halo? angkanya, Pak, nggak ada x-nya. Nggak ada angkanya. Ini limit fx, x menuju c ya. Fungsi yang mana? Ini fungsi nih. Ini f, ini f juga ya. Jadi ini fungsi juga. Fungsinya sama ini. Kemudian kita ingin melihat ya limit fungsi fx di titik c. Nah, coba kaitkan yang tadi ya. Jadi kalau kita dekati dari kiri ya, ini misalkan apa ya, A gitu ya, ini B. Kalau kita dekati dari kiri, berapa nilainya, Amira? Dari kiri, dari sini. Berapa nilainya? Limit fx, x menuju c dari kiri. Berapa jawabannya? Adalah B ya. Cepat ya. Ini Bapak bantu menyampaikan isi kepala dari Amira ini. Sebenarnya udah tahu tapi mungkin sulit ya untuk mengungkapkan. Kemudian limit fx, x menuju c dari kanan. Berapa hasilnya? Ini dari kanan nih. Berapa? Ya, Pak. A. Bisa ya. Jadi limit fx didekati dari kiri ya. Jadi x menuju c dari kiri itu nilainya B, kemudian ketika didekati dari kanan itu nilainya A. Nah, tadi karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka ya limit fx, nah langsung aja ke sini ya. Nah, limit fx, x menuju c itu doesn't exist, tidak ada. Nah, ini kasusnya seperti ini ya. Oke, ini yang A. Kemudian yang B, nah, coba Fauzan tunjuk lagi satu orang. Ya, boleh, bebas, terserah. Kenapa nggak enak? Ya, dienak-enakin aja kan, Bapak yang nyuruh. Nah, tadi kan yang perempuan, sekarang coba laki-laki gitu, biar.
Bingung Fauzan. Kayaknya Bapak adanya absen 14 nih. Oke, dari Bapak nih coba. Coba Muhammad Azka, ada Muhammad Azka? Ada tidak? Ada tidak Fauzan ininya? Sekarang posisinya lagi di luar ya? Oh gitu. Sekarang ada ya? Coba Azka, Muhammad Azka. Open mic. Cek, halo Pak. Suaranya ada nggak Pak? Ya, udah masuk. Azka, coba Ya, Pak. dari gambar B apa yang bisa Azka sampaikan? Di gambar B ada limit fungsi, limit fx Pak. Tapi dia nggak sama dengan C. Kalau lihat limit kiri, limit kanannya bagaimana? Kalau misalkan ini sama dengan D gitu ya. Ini sama dengan E. Nah, coba. Limit kiri, limit kanannya bagaimana? Sama tidak limit kiri, limit kanannya? Ini kalau limit kiri dia dari sini ya. Limit kanan dari sini. Nilainya sama tidak? Limit kiri, limit kanannya. Enggak ya Pak. Kenapa nggak sama? Kalau kita lihat ya, limit kiri atau ini F limit fx x mendekati C dari kiri ya. Dari kiri dari sini berapa nilainya? Dia mendekati berapa nilainya? D. D. Nah, oke. Kemudian limit kanannya di atas ya. Limit fx x mendekati C dari kanan dari sini ya. Nah, menuju nilainya berapa? D, Pak. D juga. Jadi di sini limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau ini kan dari kiri nilainya B, dari kanan nilainya A gitu ya. Enggak sama. Kalau ini sama, dari kiri menuju D, dari kanan juga menuju D. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti fx-nya itu exist ya, limitnya itu ada. Akan tetapi ternyata di sini limit, nah di sini ada titik nih. Ternyata isi dari bulatan ini tuh tidak di sini, isinya ada di bawah di sini. Tapi limit fx x menuju C itu tidak sama dengan fc. Nah, karena di sini fc-nya ya, fc-nya itu sama dengan e ya. Fc-nya sama dengan e. Bukan d gitu ya. Nah, yang ketiga kita lihat ada sebuah fungsi ya. Kemudian nah si titik yang penuh ini dia mengisi yang di sini. Jadi terisi penuh di sini ya.
selisih penuh. Jadi limit fx ya ketika ini berarti limit fx x menuju c itu exist ya. Kemudian limit fx x menuju c itu sama dengan fc. Nah, di sini ya. Nah, inilah yang ketiga ini yang dinamakan dengan kekontinuan. Continue. Yang A itu tidak continue karena tidak nyambung ya, tidak nyambung. Kemudian yang B juga tidak continue, dia terputus di sini. Karena nilai dari C ini bukan di sini, ternyata nilainya di titik yang lain. Yang continue seperti ini. Jadi limitnya ada, ya. Kemudian limit fx x menuju c itu sama dengan fc. Nah, gitu ya. Jadi kekontinuan itu bisa dijelaskan ya 3. Jadi limit fx-nya exist artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian fc-nya ada ya. Terkadang ada fc-nya nggak ada. Nah, kalau ini fc-nya ada ya, fc-nya ada. Jadi fc-nya juga ada, kemudian fx limit fx x menuju c itu sama dengan fc. Nah, ini syarat untuk kekontinuan gitu ya. Nah, untuk fungsi polinomial dan fungsi rasional itu dia polinomial function ya, misalkan fx sama dengan misalkan ya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini dia continue at every real number. Jadi dia selalu continue ya, tidak ada yang menyebabkan dia itu tidak continue. Ini polinomial. Kemudian fungsi rasional ya, fungsi rasional misalkan gx, misalkan ya ini fungsi rasionalnya ax kuadrat plus bx plus c dibagi ini fungsi rasional ya, dx kuadrat plus misalkan. Nah, ini fungsi rasional. Itu dia akan continue kecuali ya everywhere ya except sih ketika penyebutnya itu sama dengan 0. Ketika penyebutnya sama dengan 0 itu tidak continue di titik itu. Tetapi selain itu continue. Nah, kemudian absolute value di sini continuous at every real number. Jadi selalu continue. Kemudian operasi fungsi, kalau misalkan f dan g itu dua fungsi yang continue di C, maka ketika itu dikalikan ya, dikalikan f, kemudian f ditambah g, f dikurangi g, f dikalikan g, itu dia continue. Tetapi kalau misalkan f dibagi g, ya fungsi f dibagi fungsi g, selama GC-nya itu tidak sama dengan 0, nah itu tetap continue. F pangkat N, kemudian akar N dari F juga sama ya. Kemudian untuk fungsi trigonometri, ya karena fungsi trigonometri itu dia periodik ya. Kalau kita lihat gambarnya, maka dia itu selalu continue di semua bilangan ya. Nah, ini composite limit theorem ya. Jadi digabung antara dua buah fungsi ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi gx ya, fungsi gx
limit Gx, X menuju C sama dengan L. Ya. Kemudian ya ada fungsi f ya continue pada L. Nah, limit ini nanti dikomposisikan dengan f. Di f bundaran G gitu kan ya. Di f G X. F-nya itu continue pada L. Maka limit ya, limit fgx atau limit atau sama dengan f limit gxx menuju C itu sama dengan fl. Nah, dengan kata lain di sini, jika G itu continue pada C dan F continue pada GC, ya, maka F bundaran G juga continue pada C gitu ya. Ini nanti kalian baca ya. Nah, ini limit trigonometri ya, kalau di aljabar ini sekarang trigonometri. Ya. Nanti kalian baca juga. Nah, sekarang limit tak hingga dan limit di tak hingga. Ya. Nah, apa itu limit tak hingga dan limit di tak hingga? Nah, kalau kita lihat dua gambar ini ya. Kalau kita coba lihat ya gambar yang sebelah kanan ya. Jadi di sini kita lihat ada fungsi fx sama dengan 1 per x min 2 ya. Kalau kita dekati dia dari kiri, kita tuliskan ya, limit 1 per x min 2. Nah, kemudian kita coba dekati dia 2 dari kiri. Berapa hasilnya sini? Coba Bapak minta jawaban dari Nihlah, ada Nihlah. Nihlah Rajwa Ulia. Nihlah ada, Nihlah? Hadir, Pak. Hadir. Nihlah coba limit 1 per x min 2, x-nya mendekati 2 dari kiri. Oke. 2 dari kiri ya ini kan ya. Berapa? 2 bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kiri apa saja Nihlah? 1, 1 terus minus 1, 0 dulu, minus Pak. 1 0 0 1. Yang lebih dekat kedua coba. Dari kiri kan, Pak? Iya, dari kiri. 1. Ya, 0 1 terus lebih dekat lagi. 1,5. 1,5 terus lebih dekat lagi. 1,9. 1,9 terus lebih dekat lagi. 1,99. Ya, 1,91, 1,999 gitu ya, dan seterusnya ya. Kalau kita gantikan ya, 1, misalkan yang 0, jadi negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Kalau X-nya diganti dengan 1, jadi negatif 1. Ya. Kemudian
X-nya diganti dengan 1,5, jadi negatif 2. Nah, kemudian kita gantikan dengan ini, semakin apa? Semakin, negatifnya semakin bagaimana? Negatifnya semakin, Semakin kecil bukan Pak? oh kok semakin kecil? Negatifnya semakin Semakin besar. besar ya. Iya, lihat dari gambarnya saja nih. Kalau kita perpanjang terus gitu ya, negatifnya semakin besar. Jadi nah gitu ya. Dia akan terus mendekati ini namanya asimtot ya. Garis putus-putus ini gitu ya. Tetapi dia dekat tapi tidak akan pernah nyentuh ya. Coba bayangkan dekat tapi tidak pernah nyentuh gitu. Sedekat apa itu artinya? Sangat dekat tapi tidak nyentuh. Nah, itu silakan kalian bayangkan gitu ya. Jadi ini negatifnya semakin besar, maka jawabannya adalah negatif tak hingga gitu ya. Negatif tak hingga. Sedangkan yang ini yang kanan ya, limit 1 per X min 2, X-nya mendekati 2 dari kanan. Nah, bagaimana coba? Coba Fathan, ada Fathan? Fathan ya. Ada Fathan? Ada Pak. Oh, ada. Saya Kenapa Fathan? saya lagi kurang enak badan Pak, jadi saya izin off cam ke Oh, Fauzan. ya, oke. Nggak apa-apa ya. Tapi bisa ini kan bisa melihat ya, bisa mendengar ya. Menurut Fathan nih gimana? Limit 1 per X min 2, X mendekati 2 dari kanan. Berapa nilainya? Lihat gambarnya ya. Jadi semakin mendekat ke 2 gimana fungsinya? Ini. Berapa nilainya? Ini kalau kita Gimana Pak? perpanjang terus Soalnya ya. Ini limit 1 per X min 2, X-nya mendekati 2 dari kanan. Ini kanan nih. Jadi X-nya ya mendekati 2 dari kanan. Nah, ini kan kalau kita perpanjang terus gitu ya, ke atas gitu ya, dan tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus ini. Nah, itu nilainya berapa? Kalau kita perpanjang ke atas nih. Kalau ini kan negatif tak hingga nih. Kalau ke atas 2,1 Pak. 2,1. 2,1 dari mana? Ini yang X-nya. Ya, jadi mendekati 2 itu dari kanan ya 2,1 gitu ya, 2,01, 2,001 gitu ya. Nah, kalau kita lihat 1 dikurangi dengan angka-angka ini, misalkan 2,1 dikurangi 2, 1 dibagi 0,1, itu 10. Kemudian, ya ini 10. Kemudian ini 2,01. 1 dibagi 2,01 dikurangi 2. Itu berapa? 100. Ini jadi 1000. Bukan ya. Terus tambah lagi nolnya. Ini jadi 10.000. Semakin Positif. dekat kedua, jadi bagaimana nilainya semakin
semakin Positif besar. tahingga, Pak. Iya, positif tahingga, betul, gitu ya. Nah, karena 1 dibagi bilangan yang sangat kecil, ya, jadi kan 1 dibagi 0,00000000 gitu ya. Entah itu sampai kapan kurang tahu. Itu tahingga gitu ya. Sangat besar sekali ya. Jadi semakin kecil pembagian dengan bilangan yang sangat kecil itu menghasilkan nilai yang sangat besar gitu ya. Oke, ini yang ini ya. Kemudian yang ini nih, limit, kalau ini Gx ya, X-nya itu menuju tahingga ya. Nah, kita lihat mungkin di penjelasannya ya. Limit di tahingga, jadi jika X menuju tahingga. Nah, kalau ini kan menuju suatu bilangan ya. Nah, kalau ini X menuju tahingga, ini seperti apa? X-nya menuju tahingga. Nah, misalkan di sini limit X kuadrat ditambah 2X plus 5 dibagi 2X kuadrat plus 4, X-nya menuju tahingga. Nah, maka kita lihat pangkat tertingginya adalah pangkat 2 ya. Jadi kita bagi semuanya dengan pangkat 2 atau dikeluarkan pangkat 2-nya. Ya, kemudian nah didapatkan seperti ini. Ya. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat itu kan 1. Jadi bisa di cancel gitu ya. Nah, tersisa sini 1 plus 2 per X-nya. 2 dibagi bilangan yang sangat besar berapa? 2 dibagi tahingga berapa? Sebenarnya bukan kayak gini ya. Nah, 2 dibagi bilangan yang sangat besar gitu. Berapa? Ya, kita abaikan ya. Dia jadi 0. Jadi karena 2 dibagi bilangan yang besar. 2 dibagi 1 juta tuh sangat kecil sekali gitu ya. Jadi kita anggap itu 0. Jadi ini kita anggap 0 ya. Ini juga kita anggap 0. Ini kita anggap 0. Jadi nanti yang tersisa adalah 1 per 2 gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau menuju minus tahingga. Kalau tadi kan positif tahingga, sekarang minus tahingga. Ya, sama saja ya. Nanti kalau dibagi bilangannya sangat kecil, yang mendekat sangat kecil sekali gitu ya. Nanti kita abaikan saja gitu ya, jadi 0 ya. Nah, ini kalau bentuknya tahingga dikurangi tahingga, nanti dikalikan dengan sekawannya ya. Nanti bisa kalian bacalah. Ini Bapak ada PPG. Ada pertanyaan? Untuk tugas 3-nya, kalian punya buku ini kan ya? Buku Danang Morsita ya? Danang Morsita coba kerjakan soal latihan 1. Nanti kalau ada yang tidak punya bisa difotokan gitu ya. Latihan 1.4 nomor 1 halaman berapa ini? Halaman kalau di buku ini halaman 40. 1, 3, 6, 11, 17 gitu ya. Lah gitu ya, 5 soal ya. Ya.
Oh gitu. Ya udah nanti Bapak ini kan aja ya. Bapak fotokan aja ya. Nanti Fauzan ingatkan ya. Oke. Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Jadi hari ini kita bahas tentang limit, kontinuan, kemudian